Spanyol vs Belgia, siapa yang lolos ke semifinal? Mampukah pelatih asing patahkan kutukan? Perempat final Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel raksasa. Di satu sisi ada Spanyol, tim yang tampil luar biasa dan belum kebobolan sepanjang turnamen. Di sisi lain berdiri Belgia, tim yang tampil tajam bersama pelatih asal Prancis, Rudi Garcia. Namun pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat. Ada satu cerita besar yang mulai menarik perhatian dunia. Mampukah pelatih asing membawa Belgia menuju gelar juara dunia, atau justru kutukan itu kembali berlanjut? Mari kita bahas semuanya. Halo football lovers, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas laga panas perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Belgia. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di babak 8 besar. Spanyol datang dengan status favorit berkat permainan yang sangat konsisten. Sementara Belgia berhasil membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan besar Eropa. Bukan hanya duel para pemain bintang, pertandingan ini juga mempertemukan dua filosofi sepak bola yang berbeda. Luis de la Fuente mengandalkan permainan kolektif dan penguasaan bola, sedangkan Rudi Garcia dikenal dengan permainan cepat dan serangan balik yang mematikan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Head to head. Kalau melihat sejarah pertemuan kedua negara, Spanyol dan Belgia sudah beberapa kali saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Sebagian besar pertandingan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas pemain kelas dunia. Meski statistik pertemuan masa lalu bisa menjadi gambaran, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang berbeda. Tekanan di babak gugur jauh lebih besar dibanding pertandingan biasa. Satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri mimpi menjadi juara dunia. Karena itulah sejarah tidak selalu menjadi jaminan. Perjalanan Spanyol tampil luar biasa sejak awal turnamen. Mereka berhasil menjadi juara grup dengan permainan yang sangat meyakinkan. Yang paling mengesankan adalah keseimbangan antara lini depan dan lini belakang. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria dengan skor telak 3-0. Kemudian pada babak 16 besar mereka berhasil mengalahkan Portugal 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung sangat ketat. Sampai memasuki perempat final, Spanyol menjadi salah satu tim yang belum kebobolan. Itulah yang membuat banyak pengamat mulai menjagokan mereka sebagai kandidat kuat juara dunia. Lamine Yamal terus menunjukkan kualitas luar biasa meski usianya masih sangat muda. Rodri menjadi pengatur tempo permainan. Pedri tampil kreatif di lini tengah. Sementara lini belakang bermain sangat disiplin sehingga lawan kesulitan menciptakan peluang. Inilah kekuatan terbesar Spanyol. Perjalanan Belgia. Namun Belgia datang bukan sebagai tim pelengkap. Mereka berhasil menjadi juara grup G dengan permainan menyerang yang sangat berbahaya. Di babak 32 besar, Belgia mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang penuh drama. Kemudian pada babak 16 besar mereka tampil luar biasa dengan menghancurkan Amerika Serikat 4-1. Kemenangan besar tersebut membuktikan bahwa Belgia masih memiliki mental juara. Kevin De Bruyne tetap menjadi motor serangan. Romelu Lukaku menjadi ancaman di depan gawang. Ditambah kecepatan Jeremy Doku yang mampu merepotkan pertahanan lawan. Belgia juga memiliki salah satu penjaga gawang terbaik dunia, Thibaut Courtois. Jika para pemain bintang mereka tampil maksimal, Belgia memiliki peluang besar untuk menghentikan laju Spanyol. Duel pemain kunci. Kalau berbicara soal kualitas individu, kedua tim sama-sama dipenuhi pemain kelas dunia. Dari kubu Spanyol, sorotan utama tentu mengarah kepada Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, Yamal sudah menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen ini. Kecepatan, dribble, dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuat pertahanan lawan selalu berada di bawah tekanan. Di lini tengah, Spanyol memiliki Rodri. Ia bukan hanya gelandang bertahan, tetapi juga pengatur tempo permainan. Hampir setiap serangan Spanyol dimulai dari kakinya. Bersama Pedri, mereka mampu mengontrol pertandingan dengan umpan-umpan pendek yang akurat. Di bawah Mistar, Unai Simon menjadi tembok kokoh. Penampilannya yang konsisten menjadi salah satu alasan mengapa Spanyol mampu menjaga gawangnya tetap sulit ditembus. Sementara itu Belgia juga datang dengan sederet pemain berpengalaman. Kevin De Bruyne tetap menjadi otak permainan. Umpan-umpan terobosannya mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Di lini depan ada Romelu Lukaku.
Dengan postur besar dan penyelesaian akhir yang tajam, Lukaku selalu menjadi ancaman bagi setiap pertahanan. Belgia juga memiliki Jeremy Doku, pemain yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuan melewati lawan. Jika Doku mendapat ruang, pertahanan Spanyol bisa berada dalam masalah. Dan tentu saja masih ada Thibaut Courtois, salah satu penjaga gawang terbaik dunia yang berkali-kali menjadi penyelamat Belgia di laga penting. Adu taktik dua pelatih. Pertandingan ini juga menjadi duel dua pelatih dengan filosofi yang sangat berbeda. Luis de la Fuente membangun Spanyol dengan gaya bermain yang mengandalkan penguasaan bola, kesabaran dalam membangun serangan, dan disiplin saat kehilangan bola. Para pemainnya terus bergerak mencari ruang, sehingga lawan dipaksa berlari mengejar bola. Sebaliknya, Rudi Garcia lebih fleksibel. Belgia tidak selalu ingin menguasai bola. Mereka justru berbahaya saat merebut bola dan melancarkan serangan balik cepat melalui De Bruyne, Doku, maupun Lukaku. Artinya, siapa yang mampu menjalankan rencana permainan dengan lebih baik akan memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Statistik menarik. Ada beberapa fakta menarik menjelang pertandingan ini. Spanyol menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Mereka melaju ke perempat final tanpa kebobolan satu gol pun. Sebaliknya, Belgia menunjukkan ketajaman di lini depan. Mereka mampu mencetak banyak gol di fase gugur dan tampil sangat efektif saat mendapatkan peluang. Artinya, pertandingan ini mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu serangan paling berbahaya di turnamen. Fakta menarik, kutukan pelatih asing. Nah, inilah cerita yang mulai menjadi perbincangan banyak pecinta sepak bola. Belgia saat ini dipimpin oleh Rudi Garcia, pelatih asal Prancis. Jika Belgia mampu terus melaju hingga menjadi juara dunia, Rudi Garcia berpeluang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelatih asing yang sukses membawa negara lain meraih gelar Piala Dunia. Selama ini, mayoritas juara Piala Dunia diraih oleh tim yang dilatih pelatih dari negaranya sendiri. Karena itu muncul anggapan bahwa ada kutukan pelatih asing di ajang Piala Dunia. Memang tidak ada aturan atau kutukan sungguhan. Namun faktanya, sangat sedikit pelatih asing yang mampu membawa tim nasional negara lain hingga mengangkat trofi. Karena itulah pertandingan ini menjadi sangat penting. Bukan hanya soal Belgia lolos ke semifinal, tetapi juga soal peluang Rudi Garcia untuk menjaga mimpi mematahkan sejarah yang telah bertahan begitu lama. Sementara itu, Luis de la Fuente justru membawa harapan Spanyol dengan status pelatih lokal yang memahami karakter sepak bola negaranya sejak level usia muda. Akankah tradisi kembali berlanjut, atau justru sejarah baru akan tercipta di Piala Dunia 2026? Siapa yang lebih diunggulkan? Kalau melihat performa sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol memang sedikit lebih diunggulkan. Alasannya cukup jelas. Mereka tampil sangat konsisten sejak fase grup, belum kebobolan hingga mencapai perempat final, dan mampu mengalahkan lawan-lawan kuat dengan permainan yang disiplin. Lini tengah Spanyol juga menjadi salah satu yang terbaik di turnamen ini. Rodri dan Pedri mampu mengontrol tempo pertandingan, sementara Lamine Yamal dan Nico Williams bisa menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak berbahaya. Namun, Belgia bukanlah tim yang bisa diremehkan. Skuad asuhan Rudi Garcia memiliki pengalaman, kualitas individu, dan mental bertanding yang luar biasa. Mereka telah membuktikannya saat menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor telak dan menunjukkan bahwa mereka mampu menghukum setiap kesalahan lawan. Jika Kevin De Bruyne mendapatkan ruang untuk mengatur permainan, atau Doku berhasil memenangkan duel di sisi sayap, Belgia bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Spanyol. Yang menarik, pertandingan ini akan menjadi pertarungan antara dua gaya bermain yang sangat berbeda. Spanyol kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan membangun serangan secara perlahan. Sebaliknya, Belgia kemungkinan memilih bertahan lebih rapat sebelum melancarkan serangan balik cepat. Karena itu, gol pertama bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Jika Spanyol unggul lebih dulu, mereka akan semakin nyaman mengontrol permainan. Namun jika Belgia mampu mencetak gol lebih dahulu, tekanan justru akan berbalik kepada Spanyol. Prediksi skor. Melihat performa kedua tim sejauh ini, pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat. Spanyol memiliki pertahanan yang lebih solid, sedangkan Belgia memiliki serangan yang sangat tajam. Jika kedua tim bermain sesuai kekuatan terbaiknya, pertandingan bisa ditentukan oleh satu momen, satu kesalahan, atau bahkan adu penalti. Prediksi saya,
Spanyol memiliki peluang sedikit lebih besar untuk lolos ke semifinal dengan skor tipis 2-1. Namun dalam sepak bola, terutama di Piala Dunia, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, itulah analisis lengkap pertandingan Spanyol melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Apakah Spanyol akan melanjutkan perjalanan menuju gelar juara dunia? Ataukah Belgia bersama Rudi Garcia berhasil membuat kejutan sekaligus menjaga harapan mematahkan sejarah panjang pelatih asing di Piala Dunia? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Karena setelah pertandingan ini selesai, kita akan membahas apakah kutukan pelatih asing masih bertahan, atau justru mulai runtuh di Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.